Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali ya di channelnya Bang Simon atau di channelnya Bang Bayok ya. Dia punya channel juga. Kita lagi mau collab nih berdua ngomongin hal-hal yang baru ya. Kalau kemarin kita udah di channel Bang Simon udah coba bahas tentang filsafat ya. Nah, Bang Simon juga tertarik sama dunia filsafat. Bang Simon juga tertarik sama filsafat Islam, filsafat modern atau filsafat yang kekinian lah ya. Tapi juga Bang Simon itu belum direkam kayaknya, Bang. Udah direkam. Oke, kita udah direkam juga, suara udah oke, video udah oke. Intinya kita mau bahas tentang sedikit banyak tentang sejarah kali ya. Ini ada bukunya profesornya Bang Simon dulu waktu kuliah. Judulnya Berhaji di Masa Kolonial. Ini ya, Berhaji di Masa Kolonial. Ini bukunya keren banget. Ini cerita tentang masalah haji. Kalau menurut Profesor Dr. Adrian B. Lapian ya, yang nulis tentang orang laut, bajak laut, yang kita terkenal dengan sejarah maritimnya, itu dia bilang buku ini mengingatkan kembali kepada novelnya Joseph Conrad yang berjudul Lord Jim tentang malapetaka kapal haji yang karam pada abad ke-19. Bukunya ini ada sekitar 220 lembar, Om. 220 lembar ngomongin tentang haji dari tentunya di masa kolonial ya. Ada sekitar 5 bab ditambah satu bab khusus tentang lampiran-lampiran. Ini asik banget, ini buku kayaknya wajib ya kalau yang mau tahu tentang kolonial, di berhaji di masa kolonial, buat teman-teman yang mendalami tentang kolonialisme di Indonesia, apalagi tentang kebijakan ordonansi atau kebijakan tentang kebijakan khususnya terhadap lembaga Islam atau kebijakan tentang Islam oleh Belanda. Ini salah satu buku yang menarik dan wajib dibaca. Sebenarnya kalau ngomongin haji, ada juga penulis dari Bandung ya, bukunya agak tipis, tidak seperti ini, dan justru kalau nggak salah itu beliau tuh mengutip juga dari sini gitu. Ini buku jarang ya, dicetak tahun 2008, tapi sebenarnya ini jadi sumber yang menarik juga karena tidak hanya dari arsip nasional, buku ini juga ngambil arsip juga karena beliau, setahu saya, adalah lulusan Leiden. Nah, beliau juga menkomparasi ilmu pengetahuannya dari Leiden juga. Ngomongin haji nih Bang Bayok kan selaku praktisi yang asik juga nih di dunia per-YouTubean, terus banyak baca buku juga, dan banyak juga tentang agama, tentang konten-konten sejarah tentunya ya. Mungkin jarang banget kita ngebahas. Sebenarnya Bang Bayok tahu nggak sih intinya tentang sejarah haji gitu Bang? Kalau kita ngomongin, sebelum kita ngomongin masalah ini, masalah buku yang ada di buku ini keren banget. Gimana Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sebelum masuk ke pembahasan nih ya, sebenarnya ini baru nih, pertama kali nih adik abang, ini adik gua, adik saya kakaknya ngobrolin masalah yang nggak biasa gitu. Walaupun sebenarnya kalau secara offline itu kita sering ngebahas apapun. Dan ini malam spesial buat channel kita berdua, bahas sebuah buku yang temanya itu sebenarnya kalau subjek utamanya mungkin sering dibahas sama para ustadz gitu. Tapi yang menarik di sini adalah yang diangkat adalah sejarahnya, sisi sejarahnya, khususnya sejarah haji di Indonesia. Itu dia yang menurut saya cukup unik, apalagi kalau kita lihat di Indonesia itu salah satu kelemahan dari sistem pendidikan Indonesia maupun cara pandang hidup masyarakat Indonesia, terlebih anak muda gitu ya, mereka agak kurang melek tuh sama sejarah apalagi kalau dikaitkan dengan sejarah haji, di mana kayaknya hanya segelintir orang yang care gitu Bang sama sejarah haji di Indonesia.
mungkin nih sejarah-sejarah mainstream di Indonesia mungkin udah banyak yang tahu, tapi untuk sejarah haji kayaknya jarang orang yang fokus ke bidang itu. Nah, terkait haji sendiri kan kalau di Islam itu kita tahu bahwasanya salah satu rukun Islam, 5 pilar utama Islam itu yang paling terakhir adalah haji. Nah, haji ini sebenarnya sebelum masuk ke hajinya 5 pilar rukun Islam ini kan 5 hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Tapi uniknya haji ini ada syaratnya. Sedangkan yang 4 ini nggak ada syarat yang mutlak gitu, nggak syarat yang paling nggak ada syarat yang terlalu mengikat seperti haji. Kalau haji itu salah satu rukun Islam yang terakhir yang harus memenuhi syarat, salah satu diantaranya yaitu mampu. Nah, kita bisa membayangin gitu, kalau syarat mampu ini harus dipenuhi, justru pasti dia ada hal yang menjadi perbedaan yang unik nih Bang antara setiap masa gitu. Dari zaman dulu, sejak awal risalah haji ini, syariat haji ini dilaksanakan itu sampai ke era modern ini gitu. Karena apa? Kadar kemampuan orang itu pasti akan berubah tuh Bang. Gitu. Kayak nggak tahu kalau di sini di buku ini dibahas apa enggak, karena kan setiap saat, setiap masa itu pasti kan ada perubahan kadar kemampuan orang atau kadar kebutuhan orang terhadap sesuatu gitu. Apalagi timeline, jarak, pasti itu dari pertimbangan tuh. Ya mungkin itu sebagai pembuka ya. Yang paling inti sih, haji itu walaupun dia ada di urutan terakhir dalam rukun Islam, tapi itu impian semua orang. Karena apa? 4 rukun yang lain pasti bisa dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Iya, kalau kita ngomongin haji terus dikaitin sama berhaji di masa kolonial, memang sih yang diomongin Bang Bayok ini jelas banget ya. Kalau di bab-bab awal buku ini dia ngejelasin, beliau ini menjelasin tentang selayang pandang tentang ibadah haji ya. Ibadah haji dari masalah doktrinal absolut ya, yang namanya dunia Islam. Tentunya ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang harus dijalankan, itu pun jika mampu. Terus pelaksanaan haji dan makna dan hikmah haji. Dan uniknya lagi di buku ini juga membahas tentang bagaimana label haji itu digunakan di justru pada era-era pelaksanaan menjadikan salah satu bentuk stratifikasi sosial bagi masyarakat Indonesia yang dijalankan oleh Belanda saat itu untuk membedakan siapa yang sudah berangkat haji, siapa yang belum, dan itu menjadi istilahnya stratifikasi sosial itu akan lebih tinggi ketika orang sudah pergi haji. Itu salah satu daripada bahasan yang ada dibahas di buku ini gitu. Kalau saya sih jujur aja belum baca, cuman masalah stratifikasi sosial dalam kategori masyarakat yang sudah berhaji dengan tidak berhaji ini pernah baca juga salah satu alasan kenapa di Indonesia itu orang yang sudah berhaji menggunakan gelar haji dan hajah. Dan ini menarik untuk dibahas nih, karena untuk di Nusantara ya, negara-negara Asia Tenggara khususnya, memang banyak orang-orang yang pergi haji itu menggunakan gelar haji. Sedangkan di negara-negara Asia Tengah ataupun Asia Timur Tengah gitu, Afrika, Eropa, tidak ada orang yang pergi haji itu menggunakan gelar haji di depannya. Nah, kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Ini sebenarnya menarik untuk dibahas nih. Di buku ini juga ngebahas tentang ada seorang penulis yang namanya itu Pandeberg itu pernah menulis tentang pengaruh haji bagi orang yang berangkat dari Nusantara ya ke Arab ya, yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang sudah pulang haji itu menjadi lebih alim dan menjadi guru gitu. Nah, di sini juga dibahas tentang itu gitu dalam bukunya yang judulnya Head Muhammadan
had Mohammedans who didn't on the way of Java and Madura that be Herbukte Arabs bukan. Dari buku ini dia jelasin tentang ribet banget baca. Emang agak susah, agak buku-buku Belanda emang. Ini buku emang Pak Din Majid ini emang lebih apa ya? Referensinya emang lebih kuat di Belanda ya, karena beliau juga saya tahu sendiri salah satu jurusan Leiden yang tadi saya jelaskan ya. Terus dia pokoknya dia ngejelasin tentang haji lah tentunya, tentu kebijakan paspor di sini dimulai tentang bagaimana orang-orang Indonesia yang mau pergi ke berangkat haji itu ke luar negeri, nah dikeluarinlah paspor. Atau uniknya lagi tuh kita embarkasi kita tuh tentunya yang uniknya lagi tuh di Singapura gitu, nggak ada di Batavia gitu. Jadi orang-orang yang mau berangkat pergi haji ke Arab Saudi, ke Mekah tentunya ya, atau dulu zaman itu kan masih di bawah Tengku Usmani mungkin, untuk berangkat masuk ke luar negeri itu kan tentunya harus memiliki visa ya. Nah visanya itu atau haji itu diakomodir oleh Belanda melalui embarkasi atau pemberangkatan maskapai Belanda yang ada di Nusantara ini, di Hindia Belanda, terus masuk ke Singapura lalu berangkat ke Mekah. Ini unik banget kalau kita ngebahasin tentang haji ini. Tentunya di buku ini ngebahas banyak banget. Kalau teman-teman mau baca, cari aja bukunya Berhaji di Masa Kolonial karangan Pak Din Majid. Seperti itu. Ada kira-kira selain yang tadi kita dua tuh disebutkan keunikannya, salah satunya kenapa ada gelar haji, terus kenapa embarkasinya ada di Singapura, itu ada nggak hal menarik lain yang kira-kira menarik banget itu untuk dibahas di dalam, untuk dibaca, untuk diketahui dari buku ini? Selain itu dua tuh. Selain ini sebenarnya kalau kita ngebahas haji, tentunya potensi haji ya dari zaman dulu itu memang selain daripada yang namanya doktrin absolut daripada pemahaman keagamaan ya, setiap orang Islam harus berangkat haji, itu pun jika mampu tentunya. Di samping itu juga ternyata ada sisi ekonomis yang dimanfaatkan Belanda. Sebenarnya Belanda tuh waktu itu belum secara eksplisit melihat haji ini sebagai potensi gitu ya, potensi keuangan gitu. Potensi keuangan, karena era-era sebelum Belanda melihat potensi haji ini ya banyak lah ya golongan-golongan Arab sendiri yang datang untuk mengakomodir haji ini gitu. Setelah itu orang-orang Arab yang datang ke Nusantara ini tanda kutip menjadi agen-agen perjalanan gitu. Jadi ketika melihat potensi ini muncul, orang-orang Belanda saat itu, pemerintah Belanda itu membuat kebijakan tentang biaya haji, biaya visa, dan biaya segala macam. Akhirnya orang-orang yang berangkat haji itu nggak cukup hanya bawa uang gitu, uangnya tidak, itu harus banyak ratusan gulden harus dibayarkan untuk membayar visanya gitu. Ya, dan sini juga mengangkat tentang tadi, akhirnya stratifikasi sosial itu berdampak di sini, terlihat sekali, karena hanya orang-orang yang mampu lah yang bisa membayar dengan uang-uang Belanda gitu. Jadi emang ya stratifikasi ya stratifikasi atau apa artinya? Stratifikasi itu kan penggolongan kelompok masyarakat berdasarkan tingkatan sosialnya, kan? Cuman sebenarnya ada indikasi, ya mungkin nanti di buku itu lebih diperjelas tuh isinya. Ada indikasi sebenarnya itu strategi pemerintah Belanda untuk memetakan, karena kita nggak bisa memungkiri bahwasanya memang pada saat itu jemaah haji itu didominasi oleh orang-orang dari kelompok yang latar belakang agama Islamnya itu fundamentalis kan. Dan biasanya mereka tokoh-tokoh yang berpengaruh tuh, nah makanya gelar haji ini ditaruh di depan nama orang yang udah pergi haji itu sebagai ya salah satunya pemetaan
oleh pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia pada saat itu agar bisa menyusun strategi-strategi politik baik dari sisi sosialnya maupun dari sisi imperialisnya. Ya sepertinya sih seperti itu kalau Jadi kali dari beberapa yang saya baca seperti itu. Nah nanti mungkin bisa lebih jelas ada di buku ini. Nah kalau di buku ini sih sebenarnya saya sih cuma mau apa ya, yang namanya ini menarik aja ya. Kalau pengen dibaca silakan baca. Kalau mungkin ada salahnya kita ngomong, Iya. kita ngomong di buku ini. Tapi biar ada pembanding juga bang, Iya. karena di buku Api Sejarah itu jelas juga tuh Iya. menurut Profesor Ahmad Mansur Surya Negara salah satu strategi Belanda dalam mementangkan kekuatan politik Islam pada saat itu adalah dengan memberikan gelar haji. Bisa. Ya kan namanya kita sebagai salah satu referensi dalam mencari apa ya wawasan lah, menambah wawasan itu kan nggak cukup hanya satu buku. Betul. Tapi ini pasti penting ini karena ini Dr. M. Din Majid ini apa namanya referensinya banyak mengambil dari perpustakaan di Leiden. Ini pasti referensi dari sisi sejarah yang dicatat oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu cukup lengkap pasti gitu. Apalagi terkait dengan ordonansi ya, kebijakan-kebijakan, karena di sini dicatat dari pertengahan dari awal abad ke 19 pun awal abad ke-18 sampai 19 itu banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Belanda terkait haji ya, dari 1825 terus 1855 itu banyak kebijakan sampai 1926 itu ada ordonansi kebijakan haji yang dikeluarkan oleh Belanda yang perlu kita ketahui. Dan mungkin bisa terlihat juga ya saat ini yang namanya haji ini sebagai satu yang bernilai ekonomis juga, karena berdampak juga. Belanda pun sampai mengeluarkan ordonansi kesehatan gitu di dalam masalah haji. Jadi kan keuangan, namanya haji itu tidak hanya nilai ibadah, tapi kalau dari sisi ekonomi, kebijakan pemerintah itu banyak banget. Tidak hanya bernilai ekonomis tentunya, tetapi juga bernilai dari nilai ekonomis itulah muncul dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah Belanda. Cukup banyak dibahas di buku ini. Kalau teman-teman tertarik dengan buku ini, silakan baca buku ini, cari bukunya. Tapi memang jarang. Bang Simon beruntung banget dapat satu. Buat teman-teman, mungkin intinya itu dulu ya Bang ya. Kalau tadi Bang Bayok ngomongin Api Sejarah ya, Bang Bayok ngomongin Api Sejarah, ya kalau kita baca buku sejarah, memahami sejarah itu jangan parsial, dalam arti jangan kacamata kuda. Kita harus perhatikan dari berbagai macam pendapat. Jadi ketika kita melihat itu menjadi bijak, karena tidak semua yang subjektivitas dalam suatu penelitian sejarah pasti ada. Teman-teman harus tentunya banyak memahami itu gitu. Jangan sampai ketika membaca langsung ditelan mentah-mentah tanpa penyaring-penyaring yang lain, tentunya menjadi hal yang tidak baik juga. Akhirnya hal itu menjadi pembenaran, dan yang awalnya kita bersikap bijak akhirnya menjadi tidak bijak tentunya. Oke, itu saja mungkin Bang Bayok. Nanti kita bahas lagi tentang pembahasan lain. Mungkin kalau tadi kita ngomongin dengan kulitnya aja, nanti kita bahas tentang isinya. Ya, oke, gitu aja. Ini asik nih buku. Buku asik nih, ada kebijakan-kebijakan. Ya, langsung aja nih ya, buat teman-teman yang mau cari bukunya kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Oke. Saya duluan ya, salam ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.